Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Asyah Ruyatul Aini dari program studi PAI 2A. Di sini, saya akan membahas materi mengenai cara pelaksanaan zakat dari mata kuliah Fikih 1 dengan dosen pengampu Bapak Cecep Miftahul Hasani, SAG MUS. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu cara pelaksanaan zakat. Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Yang pertama, yaitu niat. Berarti, berniat dalam hati menunaikan zakat fardu secara ikhlas, bersih, murni, dan jujur, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menyegerakan. Maksudnya, apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka segeralah dilaksanakan. Karena dengan menyegerakan membayar zakat, berarti juga menghindarkan diri dari penghalang yang menghalangi untuk berbuat kewajiban, karena manusia tidak akan pernah tahu kejadian apa yang akan menimpanya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memindahkan ke tempat lain. Maksud dari tidak memindahkan ke tempat lain, berarti pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke lain tempat. Mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah baik dekat secara kekerabatan maupun dekat secara lingkungan, di mana seseorang itu bertempat tinggal, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang jauh. Dan yang terakhir yaitu diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat atau dapat dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada 8 golongan asnaf, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mengenai tata cara menunaikan zakat bagi yang wajib berzakat, yang pertama yaitu bagi harta kekayaan yang berbentuk emas, perak, dan uang. Yang pertama, zakat emas, haulnya selama 1 tahun, kemudian nisabnya 20 dinar, atau jika diukur dengan emas di Indonesia, setara dengan 96 gram emas murni, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 2,5%. Yang kedua yaitu zakat perak. Haulnya selama 1 tahun, kemudian nisabnya mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak murni, dan kadar zakat yang harus dibayarkan atau dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%. Dan yang terakhir yaitu uang, baik uang giral maupun uang cartal, setelah dimiliki selama 1 tahun dan nisabnya senilai 96 gram emas, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 2,5%. Kemudian yang kedua yaitu zakat hasil peternakan. Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang ternak yang sudah memiliki selama 1 tahun, contohnya kambing, biri-biri, dan domba. Nisabnya 40 ekor. Contoh, apabila ada seseorang mempunyai 40 sampai dengan 120 ekor, maka takaran zakatnya adalah 1 ekor. Kemudian, apabila seseorang mempunyai 121 sampai dengan 200 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2 ekor. Begitu seterusnya, jika pertambahan 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian, sapi, kerbau, dan kuda. Nisabnya adalah 30 ekor. Apabila seorang mempunyai 30 sampai dengan 39 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Dan apabila seorang mempunyai 60 sampai dengan 69 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Begitu seterusnya, setiap pertambahan 30 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkannya ditambah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jenis zakat tumbuh-tumbuhan atau hasil bumi, yaitu padi, biji-bijian, umbi-umbian,
buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sayur-sayuran. Haulnya yaitu setiap panen, kemudian nisabnya mencapai sejumlah 1.350 kg gabah atau setara dengan 750 kg beras dengan kadar zakat yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 10% untuk sawah tada hujan. Dan untuk sawah yang diairi dengan irigasi yaitu 5%. Yang keempat yaitu zakat perdagangan, pendapatan, dan usaha-usaha. Contohnya, perdagangan industri, industri pariwisata, perdagangan seperti ekspor atau import, jasa, real estate, kemudian pendapatan, usaha-usaha pertanian atau perkebunan, dan uang simpanan. Haulnya yaitu selama 1 tahun, kemudian nisabnya setara dengan 96 gram emas murni, dan kadar zakat yang harus dikeluarkannya yaitu sebesar 2,5%. Dan yang terakhir yaitu zakat fitrah. Tata cara penghitungan zakat fitrah bergantung pada jenis makanan pokok suatu daerah. Nisabnya melebihi kebutuhan yang wajar untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri. Haulnya itu setiap akhir Ramadan dan kadar yang harus dikeluarkannya yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Atau boleh juga dalam bentuk uang seharga makanan pokok tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.